Hai, selamat datang kembali di Medisolindo. Charles Osborne mulai menderita cegukan pada tahun 1922 setelah mengalami kecelakaan tertimpa tubuh seekor babi di peternakannya. Dia baru sembuh setelah 68 tahun kemudian. Dan kini, ia tercatat oleh Guinness Book of Record sebagai pemegang rekor dunia untuk durasi cegukan terlama di dunia. Sementara itu, seorang remaja di Florida yang bernama Jennifer Mee memegang rekor dunia dengan cegukan paling sering. Ia mengalami cegukan dengan durasi 50 kali per menit selama lebih dari 4 minggu pada tahun 2007. Dokter umumnya akan menjelaskan bahwa cegukan biasanya dipicu oleh rangsangan yang membuat otot perut meregang. Misalnya, saat menelan udara atau makan dan minum terlalu cepat. Sebagian lagi mengaitkan cegukan dengan emosi hebat atau respon terhadap emosi itu. Misalnya saat tertawa, menangis, cemas, dan gembira. Mari lihat apa yang terjadi saat kita cegukan. Semua berawal dari kejang atau kontraksi yang terjadi secara tiba-tiba pada diafragma. Suatu otot besar dan berbentuk kubah di bawah paru-paru, yang dipakai saat kita menghirup udara. Proses ini diikuti dengan mengatupnya pita-pita suara secara tiba-tiba, sehingga menutup rongga yang diapitnya, yang disebut glotis. Gerakan diafragma menyebabkan udara masuk secara tiba-tiba, tetapi, dengan terkatupnya pita suara, ini mencegah udara memasuki batang tenggorokan dan mencapai paru-paru. Sehingga menghasilkan suara yang khas, yaitu, hei. Sampai saat ini, fungsi cegukan belum diketahui pasti oleh para ahli. Cegukan dianggap tidak memiliki fungsi medis atau mekanisme fisiologis. Ini merupakan tantangan bagi para pakar biologi evolusioner. Apakah mekanisme tersebut memiliki fungsi tersembunyi yang mungkin belum dapat kita temukan? Ataukah semua ini hanya sisa dari perkembangan evolusioner kita yang memiliki fungsi tertentu di masa lalu? Ada yang berpendapat cegukan telah muncul jutaan tahun sebelum kemunculan manusia. Paru-paru diduga adalah sebuah struktur dari hasil evolusi yang memungkinkan ikan purba untuk mengambil oksigen yang berlimpah di atas permukaan air yang mayoritas hidup di air diam yang hangat dengan sedikit oksigen. Saat penerus hewan itu berevolusi dan mulai hidup di darat, mereka tak lagi bernapas dengan insang, tetapi mengambil udara dengan paru-paru. Ini mirip dengan perubahan cepat yang terjadi pada katak di zaman modern, ketika mereka berubah dari kecebong berinsang menjadi katak dewasa yang berparu-paru. Hipotesis ini menunjukkan bahwa cegukan adalah sisa-sisa peralihan dari makhluk air ke darat. Ini didukung oleh sebuah bukti yang menunjukkan bahwa pola saraf yang menyebabkan cegukan hampir sama persis dengan saraf pengendali pernapasan pada hewan amfibi. Kelompok ilmuwan lain meyakini bahwa mekanisme refleks ini telah bertahan dalam tubuh kita karena ia memiliki manfaat penting. Mereka menegaskan bahwa cegukan hanya dialami mamalia dan tidak pada burung, kadal, kura-kura, atau hewan lain selain mamalia. Mungkin ini terkait dengan aktivitas unik mamalia, yaitu menyusui. Apalagi, cegukan telah muncul juga pada bayi, yang bahkan jauh sebelum ia terlahir. Dan juga, cegukan lebih sering dialami oleh bayi daripada orang dewasa. Kita telah mencoba semua cara yang umum untuk menghilangkan atau meredakan cegukan ini. Minum banyak air, menahan napas, minum madu, bernapas ke dalam kantong, hingga dikagetkan secara tiba-tiba. Sayangnya, ilmuwan belum bisa membuktikan cara mana yang memberikan hasil terbaik. Namun setidaknya, kita tahu satu cara yang pastinya tak akan berhasil. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini, agar terus bisa memperkaya persepsi dan wawasan kita bersama, dengan menekan tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih telah menonton.